Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, dari kelas AK4703 dari mata kuliah Statistika Riset Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait chapter 5 yaitu Survey of Probability. Sebelumnya saya tidak sendirian, saya bersama teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafiq. Dan teman saya Abi Yunadi Ramadhani dan Dava Asfi Henry. Boleh di next. Oke, yang pertama itu ada introduction, yang dimana statistika deskriptif digunakan untuk merangkum data masa lalu, misalnya melalui tabel, grafik, mean, atau standar deviasi. Namun, banyak situasi pengambilan keputusan juga perlu memperkirakan kemungkinan kejadian di masa depan. Hal ini disebut statistical inference atau statistika inferensial. Statistika inferensial membantu membuat keputusan dengan informasi yang tidak lengkap dan menghadapi ketidakpastian. Contoh penggunaan probabilitas yang pertama satu, riset pasar, yang dimana perusahaan melakukan survei untuk memperkirakan berapa banyak konsumen yang akan membeli produk baru. Yang kedua yaitu quality control, di mana perusahaan mengambil sampel produk untuk menentukan apakah seluruh produksi memenuhi standar kualitas. Dan yang ketiga, prediksi keputusan atau kejadian masa depan. Oke, boleh dilihat di sini ada tabel yaitu contingency tabel. Tabel yang digunakan untuk menjanjikan hubungan antara dua variabel kategorikal. Data biasanya diperoleh dari survei atau penelitian, menunjukkan jumlah observasi pada setiap kombinasi kategori. Oke, selanjutnya yaitu jenis probabilitas. Dari contingency tabel kita dapat menghitung tiga jenis probabilitas. Dengan ini memungkinkan kita menghitung joint probability, marginal probability, dan conditional probability untuk memahami hubungan antara variabel. Yang pertama yaitu joint probability, di mana probability dua kejadian terjadi bersama. Yang kedua ada marginal probability, yang di mana probabilitas suatu kejadian tanpa melihat variabel lain. Yang ketiga yaitu contingent conditional probability, yang di mana kejadian dengan kondisi tertentu. Example dan conclusion. Contoh penggunaan sebuah survei mengumpulkan responden berdasarkan satu usia dan dua tingkat konsumsi kopi. Ton- Contingency table membantu untuk melihat distribusi data, menghitung probabilitas kejadian, menganalisis hubungan antar variabel. Kesimpulannya, contingency tables menyajikan data kategorikal secara sistematis, membantu menghitung berbagai probabilitas digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam statistik. Oke, ini materi 5.6 tentang tree diagrams, yaitu menghitung probabilitas bertahap dengan rapi dan konsisten. Konsep inti alat visual untuk probabilitas bertahap yaitu multistage. Cabang probabilitas awal atau bersyarat, jalur sama dengan satu hasil. Hitung join P A bagian dari B sama dengan P probability A kali probability B dalam kurung B I A. Jumlah seluruh, seluruh hasil akhir harus 1,0. Cara menyusun diagram pohon yaitu satu, tentukan urutan tahap, dua, tulis prior di cabang tahap satu, tiga, tulis kondisional di tahap dua, empat, untuk tiap jalur, kalikan peluang cabangnya atau join, lima, cek total semua join pada daun adalah satu. Di sini adalah rumus yang sering dipakai untuk join probability dan union, dan ini adalah contoh diagram pohon. Kunci interpretasi sama dengan join sama dengan peluang hasil spesifik pada satu jalur. Probabilitas kategori, jumlahkan join jalur terkait. Kondisional balik atau gunakan pembagian join atau total kategori. 5.7 Bayes Theorem adalah update probabilitas setelah ada bukti prior lebih atau sampai dengan posterior. Istilah penting prior P atau EI sama dengan peluang awal, likelihood, probability B dalam kurung AI, bukti jika E benar, evidence, total peluang bukti, posterior, peluang setelah bukti.
Langkah cepat atau praktis didefinisikan hipotesis A1 sampai dengan AN dan bukti B. Hitung join probability AI atau kali P probability B AI. Jumlahkan semua join dapat probability B dan posterior join probability B. Ini adalah ini adalah rumus probability based theorem. Boleh di next. Oke, selanjutnya izinkan saya melanjutkan. Di sini ada probability. Probability atau peluang merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Karakteristik dari probability. Pertama, nilainya berada di antara 0 sampai 1. 0 kejadiannya tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 kejadiannya pasti terjadi. Contohnya, probabilitas hujan besok adalah 0,3 atau bisa dibaca juga 30%. Sedangkan probabilitas probabilitas munculnya angka 6 pada dadu adalah 1/6. Boleh di next? Selanjutnya, classical probability. Probability dihitung berdasarkan jumlah kemungkinan hasil yang sama besar. Contoh, probability A sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinannya. Contohnya di sini dari kita melempar satu buah dadu. Kemungkinan angka yang keluar adalah ada dari angka 1 sampai dengan 6. Maka peluang munculnya angka 3 adalah 1/6 atau 1/6. Boleh di next? Selanjutnya, empirical probability. Probability ini berdasarkan pada data atau pengalaman sebelumnya. Contoh, rumusnya dulu terlebih dahulu di sini adalah PE sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan total percobaan. Contoh, jika dari 100 lemparan koin muncul 52 kepala, maka probability kepala yaitu sama dengan 52 dibanding 100 atau 0,52. Sedangkan subjective probability merupakan sebuah probability berdasarkan perkiraan atau penilaian seseorang berdasarkan informasi yang ada. Contohnya, prediksi kemenangan tim sepak bola, prediksi keberhasilan bisnis baru. Boleh di next? 5.3. Pendekatan dalam menentukan probabilitas. Objective probability. Pertama, classical probability. Digunakan jika semua outcome kemungkinannya sama. Contoh, probability A. Jumlah outcome yang menguntungkan dibagi jumlah seluruh outcome. Konsep pentingnya, pertama, mutually exclusive. Dua kejadian tidak bisa terjadi secara bersamaan. Kedua, collectively exhaustive atau semua kemungkinan sudah tercakup. Dan ketiga, jika kedua syarat terpenuhi, maka total probabilitasnya adalah 1. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan, ada empirical probability. Digunakan berdasarkan data historis. Rumusnya adalah probability E sama dengan jumlah kejadian A yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Berdasarkan law of large numbers, semakin banyak percobaan kita, hasil empiris akan mendekati probabilitas sebenarnya. Boleh di next? Contoh perhitungannya. Di sini yang pertama ada classical probability. Jika sebuah dadu bersisi 6 dilempar, berapa peluang muncul angka genap? 1. Menentukan angka kemungkinan. Angka kemungkinannya ada dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Step kedua, tentukan kejadian yang diinginkan. Ada angka genap di sini ada angka 2, 4, dan 6. Maka jumlah kejadian yang menguntungkannya ada 3. Lalu masukkan ke dalam rumusnya. PE sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan. Maka P genap sama dengan 3 dibagi 6 atau sama dengan 0,5. Jadi probabilitas yang muncul adalah angka genap adalah 0,5 atau bisa kita baca juga 50%. Dari klasikal, karena semua kemungkinan memiliki peluang yang sama besar. Contoh perhitungan selanjutnya, contoh perhitungan dari empirical probability. Dari 113 misi, 2-nya gagal. Maka berapa peluang misi berikutnya akan berhasil? Kita tentukan berdasarkan jumlah yang berhasil. Total misinya kan ada 113, misi gagalnya 2, maka misi yang berhasilnya ada 111. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka di sisi sama, rumusnya jumlah kejadian yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Maka peluang suksesnya adalah 111 dibagi 113 atau 0,98 atau bisa juga kita sebut 90%, 98%. Dikatakan empirical karena berdasarkan data masa lalu. Oke, boleh di next.
Subjective probability. Probabilitas berdasarkan satu, pendapat, kedua, pengalaman, ketiga, intuisi, keempat, informasi terbatas, informasi terbatas. Contohnya, peluang suatu tim masuk final, lalu ada peluang produk baru akan sukses. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dava. Oke, selanjutnya ada aturan perhitungan probabilitas. Rule of addition digunakan untuk mencari peluang A atau B terjadi. Special rule of addition mutually exclusive. Jika A dan B tidak bisa terjadi bersamaan, rumusnya seperti yang dicontohkan di gambar. Kemudian ada join probability. Probabilitas dua kejadian terjadi bersamaan. Kemudian ada general rule of addition, tidak mutually exclusive. Jika A dan B bisa terjadi bersamaan, lalu ada complement rule, digunakan jika lebih mudah menghitung kebalikannya. Boleh di next. Contoh perhitungannya, dari 4.000 paket, kategori, jumlah, dan probabilitasnya, seperti yang dicontohkan di gambar, berapa peluang sebuah paket underweight atau overweight? Satu, identifikasi kejadian. A sama dengan underweight sama dengan 0,0 C sama dengan overweight sama dengan 0,075. Karena sebuah paket tidak mungkin sekaligus underweight dan overweight, maka kejadian ini mutually eksklusif. Yang kedua, menghitung menggunakan rumus jika dua kejadian saling lepas. Rumusnya seperti yang dicontohkan di gambar, jadi probabilitas paket underweight atau overweight adalah 0,10 atau 10%. Boleh di next. Aturan perhitungan probabilitas. A. Rule of multiplication digunakan untuk menghitung peluang A dan B terjadi bersamaan. Mohon maaf sebelumnya kita mungkin teman kita sudah ada kondisi jaringan ya. Yuk, cut bisa nggak yuk? Oke, bisa Mau lanjut dilanjutkan. aja? Apakah sudah ada? Boleh. Sudah apa? Oke. Rule of multiplication digunakan untuk menghitung peluang A dan B terjadi bersamaan. Jika kejadian saling bebas tidak saling mempengaruhi. Contoh contoh rumusnya seperti yang ada di gambar. Lalu kemudian ada general rule of multiplication dalam kurung dependent jika kejadian saling mempengaruhi. Rumusnya seperti yang dicontohkan di gambar. Lalu yang terakhir ada conditional probability. Probabilitas B terjadi jika A sudah terjadi. Rumusnya seperti yang ada dicontohkan di gambar. Boleh di next. Contoh perhitungan. Diketahui 60% anggota membuat reservasi pesawat. P dalam kurung R sama dengan 0,60. Dipilih dua orang secara acak karena jumlah anggota sangat besar. Maka kejadian dianggap independen. Artinya, keputusan orang pertama tidak mempengaruhi orang kedua. Rumusnya adalah seperti yang dicontohkan di gambar beserta perhitungannya. Jadi, peluang keduanya membuat reservasi adalah 0,36 atau 36%. Kemudian ada principle of counting. Prinsip perhitungan digunakan untuk menentukan jumlah kemungkinan hasil suatu eksperimen. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada multiplication rule, menghitung jumlah kemungkinan dari beberapa tahap kegiatan. Yang kedua permutation, digunakan jika urutan penting. Ketiga ada combination, digunakan jika urutan tidak penting. Boleh di next. Yang pertama, multiplication formula. Digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan jika suatu proses terdiri dari beberapa tahap. Jika ada M cara melakukan kegiatan pertama, lalu ada N cara melakukan kegiatan kedua, maka jumlah cara melakukan kedua kegiatan adalah ditotalkan M dikali sama dengan N. Contoh, sebuah restoran menyediakan 3 pilihan makanan dan 2 pilihan minuman. Jumlah kombinasi menu yang dapat dipilih pelanggan adalah 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ini tersebut adalah kombinasi menu. Metode ini banyak digunakan dalam situasi seperti pemilihan menu, kombinasi produk, dan pengaturan jadwal atau pilihan kegiatan. Kedua ada permutation atau permutasi. Permutasi digunakan untuk menghitung jumlah cara menyusun objek ketika urutan penting. Seperti yang dicontohkan di gambar, keterangannya adalah N sama dengan jumlah objek total,
R jumlah objek yang dipilih, faktorial sama dengan perkalian perurutan. Contoh faktorial adalah faktorial 5 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Contoh, jika terdapat 5 kandidat dan akan dipilih 3 posisi berbeda, maka jumlah susunan yang mungkin adalah P dalam kurung 5,3 karena setiap posisi memiliki urutan yang berbeda. Maka perhitungan menggunakan permutation. Boleh di next. Yang terakhir ada combination. Kombinasi digunakan ketika urutan tidak penting. Rumusnya seperti yang dicontohkan di gambar. Keterangannya adalah N jumlah total objek yang tersedia, R jumlah objek yang dipilih, N faktorial ada faktorial dari N, R faktorial adalah faktorial dari jumlah objek yang dipilih, N kurang R dalam kurung N kurang R faktorial, faktorial dari sisa objek yang tidak dipilih. Rumus ini digunakan karena dalam kombinasi urutan tidak diperhitungkan, sehingga perlu dibagi dengan R faktorial untuk menghilangkan pengulangan susunan yang sebenarnya sama. Contoh, jika terdapat 10 mahasiswa dan akan dipilih 3 orang untuk menjadi tim, maka jumlah kombinasi yang mungkin adalah C dalam kurung 10,3, karena yang penting hanya siapa saja yang terpilih bukan urutan mereka. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.